Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Evalianti Vivian Lasma, Safa Aulia Pratomo, dan saya sendiri, Vanessa Christina Pasca. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai materi profesi pustakawan. Yang pertama ada pengertian pustakawan. Profesi adalah sejenis pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang untuk melaksanakannya memerlukan persyaratan khusus. Dan pustakawan sendiri adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pustakaan. Lalu yang kedua ada tugas pokok pustakawan. Menurut Sutarno tahun 2006, tugas pokok pustakawan dibagi menjadi dua, yakni tugas pokok pejabat fungsional pustakawan tingkat terampil dan tugas pokok pejabat fungsional pustakawan tingkat ahli. Tugas pokok pejabat fungsional pustakawan terampil yaitu ada yang pertama pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi. Lalu yang kedua, pemasyarakatan perpustakaan, dan yang ketiga, dokumentasi dan informasi. Lalu selanjutnya ada tugas pokok pejabat fungsional pustakawan tingkat ahli. Yang pertama ada pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi. Yang kedua, pemasyarakatan perpustakaan. Yang ketiga, dokumentasi dan informasi serta pengkajian pengembangan perpustakaan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan informasi. Baik, selanjutnya yang materi ketiga ada kualifikasi dan kompetensi pustakawan. Boleh di next? Yang pertama ada kualifikasi. Tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah semua jenjang terdiri dari kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan. Kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan terdiri dari pustakawan dan non-pustakawan. Pustakawan merupakan jabatan fungsional yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah menyebutkan bahwa sekolah atau madrasah dapat mengangkat kepala perpustakaan apabila memenuhi 3 persyaratan, yaitu A. Memiliki lebih dari 6 rombongan belajar, B. Memiliki koleksi minimal 1000 judul, dan C. Memiliki 2 atau lebih tenaga perpustakaan. Next. Yang kedua, kompetensi. Berdasarkan Permendiknas nomor 25 tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi tenaga perpustakaan sekolah, ada 6 dimensi kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang kepala dan tenaga perpustakaan sekolah, yaitu yang pertama, kompetensi manajerial. Di dalam kompetensi manajerial ini ada 3 hal yang harus dilaksanakan, yaitu pertama, melaksanakan kebijakan, kedua, melakukan perawatan koleksi, dan ketiga, melakukan pengelolaan anggaran dan keuangan. Yang B, kompetensi informasi, di dalamnya misalnya yang pertama ada mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah, kedua melakukan pengorganisasian informasi, ketiga memberikan jasa dan sumber informasi. Yang C, kompetensi kependidikan. Di dalamnya yang pertama ada memiliki wawasan kependidikan, kedua mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi, ketiga melakukan promosi perpustakaan, dan keempat memberikan bimbingan literasi informasi. Yang D, kompetensi kepribadian. Di dalamnya ada 2 hal, yaitu memiliki integrasi yang tinggi, kedua memiliki etos kerja yang tinggi. Yang E, kompetensi sosial. Di dalamnya ada pertama membangun hubungan sosial, kedua membangun komunikasi. Yang F, kompetensi pengembangan profesi. Di dalamnya ada 2, yaitu mengembangkan ilmu, yang kedua menghayati etika profesi. Next. Yang keempat ada jabatan dan pangkat pustakawan. Next. Berikut adalah jenjang jabatan dan pangkat pustakawan yang dikutip dari web Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang pertama ada pustakawan tingkat terampil, dibagi menjadi 3, yaitu ada pustakawan pelaksana lanjutan, dan pustakawan penyelia. Di dalam pustakawan pelaksana yang pertama ada pengatur muda tingkat 1, yang kedua ada pengatur, ketiga ada pengatur tingkat 1.
Yang B, pustakawan pelaksana lanjutan. Yang pertama ada penata muda, yang kedua penata muda tingkat 1. Yang C, pustakawan penyelia. Pertama ada penata, kedua penata tingkat 1. Yang kedua pustakawan tingkat ahli. A pustakawan pertama, yang pertama penata muda, yang kedua penata muda tingkat 1. B, pustakawan muda, yang pertama ada penata, kedua penata tingkat 1. C, pustakawan madya, pertama pembina, kedua pembina tingkat 1, ketiga pembina utama muda. D, pustakawan utama, yang pertama pembina utama madya, kedua pembina utama. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva. Materi selanjutnya ada peranan pustakawan. Dalam banyak hal, pustakawan dapat memainkan berbagai peran atau peran ganda yang dapat disingkat EMAS, yaitu edukator, manajer, administrator, dan supervisor. Next. Pertama itu ada edukator atau pendidik. Pendidik adalah mengembangkan kepribadian, mengajar adalah mengembangkan kemampuan berpikir, dan melatih adalah membiasakan dan mengembangkan keterampilan. Selanjutnya ada manajer. Pada hakikatnya, pustakawan itu adalah manajer informasi yang mengelola informasi pada satu sisi dengan pengguna informasi pada sisi yang lain. Yang ketiga ada administrator. Sebagai administrator, pustakawan harus mampu menyusun, melaksanakan, dan mencapai tujuan, kemudian mengupayakan perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang terakhir ada supervisor. Sebagai supervisor, pustakawan harus dapat meningkatkan prestasi, pengetahuan, dan keterampilan baik rekan-rekan sejawat maupun masyarakat pengguna yang dilayani. Next. Yang terakhir ada syarat-syarat menjadi pustakawan. Menurut dari syarat-syarat diakui profesi pustakawan bagi seseorang diantaranya yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, seorang pustakawan memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang manajemen pustakawan. Yang ketiga, ada organisasi profesi. Yang keempat, memiliki pendidikan profesi yang jelas. Yang lima, memiliki kode etik. Yang keenam, berorientasi pada jasa. Ketujuh, kemandirian dan otoritas. Yang kedelapan, disiplin dalam bekerja. 9, internship atau magang. Yang terakhir, perilaku profesional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau di kolom chat. Terima kasih.